Ya, baik. Berjumpa lagi di Parlemen Update. Untuk hari ini Anda masih menyaksikannya di solusimedia.id_official bersama saya Silvana. Dan untuk kali ini ya di Parlemen Update, saya senang sekali kami di tim solusimedia.id berjumpa kembali dengan salah satu anggota Komisi B DPRD Kota Makassar. Anda pasti sudah hafal sekali karena beliau sangat welcome ya untuk bisa memberikan penjelasan-penjelasan, menjawab aspirasi-aspirasi masyarakat, sehingga tidak heran beliau menjadi salah satu dari politisi senior yang ada di Legislatif Kota Makassar. Ini sudah masuki periode yang ketiga, ya luar biasa ya. Langsung saja kita sambut tamu kami berikutnya di Parlemen Update adalah Bapak William Lawrence. Selamat siang Pak, Selamat berjumpa siang, kembali. ya, selamat siang. Iya, Bapak tampak tetap sehat dan Amin. bugar. Ya, mungkin dengan semangat-semangat untuk terus melayani masyarakat. Beliau adalah perwakilan dari Partai PDI ya, PDI Perjuangan. Yang hari ini pun harusnya akan berangkat untuk melakukan rapat internal di partai, tapi masih berkesempatan untuk bisa menyapa Anda semuanya, termasuk mungkin konstituen beliau yang akan menyaksikan ini di YouTube kami solusimedia.id_Makassar. Oke, Pak William, terima kasih ya Pak. Salah satu yang menjadi favorit kami ya dari tim Solusi Media, jika menghubungi beliau selalu terbuka menyampaikan jadwal dan selalu welcome ya untuk bisa diundang ke perbincangan ini. Baik, Pak William, ini sudah memasuki beberapa bulan lagi lah ya, 2 bulan lagi kita akan menutup tahun 2025. Ini banyak yang mengatakan tahun ini lumayan agak ketat ya, agak sesak ya, sesak di dada karena mungkin ada terjadi perlambatan-perlambatan ekonomi ya, kemudian efisiensi dari pemerintah yang memang harus mengetatkan anggaran. Seperti apa di daerah kejadiannya, ditindaklanjuti dan antisipasinya, kita akan bahasnya, mendiskusikannya secara santai tentu bagaimana ada pertumbuhan, inovasi, dan kemandirian ekonomi lokal di Makassar tahun 2025 dan menyongsong tahun 2026 ya, Pak William. Oke. Pak, kalau berbicara tentang ekonomi Makassar mungkin secara umum saja ya, dari Komisi B memang yang membidangi ekonomi Pak William dan Bapak-Bapak Ibu di Legislatif akan melihat seperti apa ekonomi Makassar di tahun ini Pak. Iya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita. Jadi kalau kita melihat memang pertumbuhan ini, Ya. memang ini sedikit mengalami juga tsunami. Jadi manakala ada pertumbuhan ekonomi yang mungkin memang berjalan sehingga ya para pengusaha atau pelaku ekonomi juga ini dengan status survive saja bertahan. Para pengusaha-pengusaha yang mempunyai mungkin ada kelebihan cash flow ini masih mempertimbangkan cukup matang untuk melakukan investasi atau melakukan ekspansi membuka. Ini memang tidak semua, tetapi hampir sebagian besar itu masih wait and see. Karena memang perputaran uang memang masih agak kurang lancar. Dan ini juga tidak terjadi di Kota Makassar, tetap hampir seluruh Indonesia. Bahkan secara nasional itu ada namanya Rojali. Yang ke mall, rombongan jarang beli. Ada juga Rohana, rombongan hanya nanya. Ya itu yang terjadi. Tempat juga saya sempat ada kunjungan ke Jakarta dan Surabaya, memang malah mereka tidak punya rombongan, malah sepi. Nah, ini saya. Tapi kalau di Makassar ini saya lihat cukup ramai. Ya, Saya masih banyak pikir rojalinya Pak. masih banyak rojali dan menghindari terik matahari yang cukup panas. Jadi tidak ada masalah. Yang penting kita happy juga lah. Paling tidak itu menghangatkan, mendinginkan suasana hati. Nah, pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar ini mungkin kita harapkan dari pemerintah kota juga itu sebenarnya untuk mengantisipasi ini sebenarnya banyak memberikan program-program buat masyarakat secara luas. Kemarin juga ada program pemerintah dari PDAM yang rencananya akan memberikan fasilitas pemasangan PDAM secara gratis.
Kemudian ada juga dari pihak PLN itu termasuk PLN Iya. pemasangan gratis, itu sementara itu yang kemudian ada beberapa program-program pemerintah termasuk pemutihan-pemutihan apa Mhm. semua, itu sebenarnya adalah tujuan adalah meringankan beban Iya. dari, masyarakat yang mungkin menurut itu cukup. Mhm. Nah ini yang menjadi satu perhatian kita, ya harapan kita, kita akan prepare untuk di 2006 ini memang, harus kita pikirkan apa yang, menjadi, eee, apa, putaran ke depan ini apakah masih akan begini saja atau tidak. Tapi banyak juga program-program nasional itu memang ada plusnya juga, ya. Termasuk kita memang tidak bisa tetap dengan ada program pemerintah tentang MBG ini, buka lapangan kerja. Oke. Ya, juga masyarakat yang tanda kutip mungkin selama ini belum bekerja, malah kerja di dapur-dapur tuh ibu-ibu Iya. dan sebagainya, Iya. itu kan menambah income pendapatan Betul. juga Iya. dari masyarakat, dan ada yang jadi security dan sebagainya, buka lapangan kerja. Itu yang untuk sementara saya lihat positif. Iya, oke. Ya, Jadi memang secara umum ekonomi di Indonesia ya, tidak hanya di Makassar itu mengalami perlambatan ya. Tetap mungkin ada pertumbuhan, tapi tidak segencar ya di ya, tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini juga salah satu disebabkan karena tekanan ekonomi global ya, ya, karena di luar negeri ya, di Tiongkok itu juga terjadi pelambatan ya Pak ya, ya, sehingga ya kita di sini juga masih terkena imbasnya sedikit-sedikit sih ya, belum belum terlalu ya, karena mmm, Makassar dan Sulawesi Selatan ini sudah terbukti survive pada zaman COVID ya kan iya, Pak, betul, bisa tetap bertahan, bisa tetap hidup, bisa tetap beli mobil ya kan Pak, bisa tetap berjalan-jalan, nongkrong ya meskipun tadi kata Pak William banyak yang rojali ya, mmm, rombongan jarang apa ya, jarang beli ya, iya. Kal rombongan jarang beli. kalau kita lihat dulu dari sisi Bapenda juga kemarin itu targetnya yang cukup Iya. besar, Mhm. diturunkan sekitar 300 miliar Oke. waktu itu. Ini menunjukkan bahwa memang ada yang memang tidak bisa terlaksana, Mhm. makanya ada penurunan di bahan target Mhm. pendapatan. Oke. Oh, ini nanti dampaknya kan, apalagi dari pemerintah pusat juga kan Pak ya, melakukan efisiensi Iya, sehingga mungkin pengucuran dan peredaran uang di daerah juga agak lebih sedikit ya kan Pak, sehingga ekonomi pasti itu akan jadi satu lingkaran. Nah Pak, ini apakah nanti di 2026 kondisi yang 2025 ini dari kacamata di komisi sendiri akan apa, fluktuasi, atraksi, atau apalah yang akan dilakukan di 2026? kalau saya lihat saya tetap punya sikap optimis. Ya. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan wali kota kita ini, Mhm. eee, semua SKPD ini bekerja ini berparalel, Iya. jangan bekerja sendiri karena Mhm. pasti ketika akan disahkan akan terlibat di dalamnya. Ya, berbicara tentang ketahanan pangan, ekonomi Betul. kreatif, Iya. jangan, dengan egonya masing-masing ini bekerja sendiri-sendiri. Mhm. Libatkan semua, karena ketika ini berjalan dengan baik, ketika misalnya Dinas Pariwisata melakukan event-event, Iya. ya event-event tentang misalnya event kuliner dan Iya, sebagainya, betul. libatkan semua pelaku-pelaku UMKM, Mhm. hubungi semua dinas-dinas terkait dan libatkan. Di situ ada dinas koperasi, apa Iya. semua segala macam. Nah, ini menjadi satu tolak ukur bahwa keberhasilan suatu kegiatan itu memang kalau didasari dengan gotong royong, Mhm, seperti benar. begitu. Oke. Nah, kalau tadi Pak William menyinggung soal UMKM ya, di Makassar ini juga, menjadi salah satu pusat UMKM yang banyak tumbuh dari sektor, kuliner, fashion, ya, tapi sejauh ini seperti apa Pak, di 2025 ini? Ya, kalau yang saya temui ini cuma faktual saja pengalaman ini Iya. ya. Ada beberapa juga yang saya dapatkan, pelaku kayak UMKM ini terkendala di pendanaan. Mhm. Belum Mhm. lagi ada warga-warga, minta maaf, yang kebetulan mengambil kredit-kredit di bank, ya, Iya. full. Hampir sebagian yang saya ketemui, yang Iya. kebetulan saya temui, hampir semua macet. Nah, Hampir semua macet. ya hampir semua macet. Jadi, untuk mau mencari pinjaman lagi dengan model kayak begitu kan pasti statusnya blacklist. Sulit ya? Saga.
Oke, ya. Tetapi kalau mau meminjam secara pribadi kan berat juga. Mhm. Memang yang kalau dunia upward itu ya memang yang paling enak, bukan paling enak, yang paling cocok itu adalah meminjam di Oke. Iya. Apalagi sekarang ini kan pemerintah membuka ya, Pak, membuka ruang untuk kredit UMKM ya dengan pengucuran dana ke setiap bank dari Menteri Keuangan ya. Ini ya. justru malah UMKM itu dicari-cari untuk ayo minjam gitu. Ya, ayo pinjam. Ayo Cuman pinjam. ini yang menjadi satu, saya setiap reses saya sampaikan kok, Iya. bahwa saya sampaikan sama warga, tolong kalau mau pinjam uang di bank, jangan dikasih lebih-lebih. Kalau memang yang dibutuhkan 10 juta, pinjamlah 10 juta. Iya. Jangan pinjam 25 juta. Nanti 15-nya itu ternyata ada sepeda baru dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi Iya. karena uang yang terputar itu cuma 10 juta. Iya. Sedangkan pokok yang harus dibayar pinjaman 25 juta. Ini yang sering saya lakukan di reses, paling tidak ada imbauan ke pinjamlah sesuai dengan kebutuhan untuk perputaran ekonomi. Iya, iya. Pak William, pemerintah juga di tahun ini jadi merupakan salah satu apa ya visi dan misi dari pemerintahan baru ini tentang bagaimana menggerakkan ekonomi kreatif ya, sehingga ada beberapa dibangun sarana-sarana wadah untuk bisa menyalurkan kreativitas ya dari masyarakat. Nah, menurut Pak William itu sebenarnya strategi-strategi seperti apa sih untuk bisa memastikan bahwa ekonomi kreatif Makassar ini bisa berdaya saing ya, dan bisa mendukung pembangunan ekonomi bagi warga. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang ekonomi kreatif, masuk semua ada kegiatan-kegiatan event. Hmm, Yang kita butuh adalah kesinambungan. ya, Dalam hal ini, ketika di backup dibikin pelatihan-pelatihan, kemudian ekonomi kreatif itu tumbuh, ya. tetapi itu biasanya kadang-kadang tidak berlangsung cukup lama. Hmm, Nah, disinilah peran pemerintah dalam hal ini adalah bagaimana mencari jalan sehingga para pelaku ekonomi kreatif ini itu connect dengan para investor. oke, ya, Nah, sehingga katakanlah daripada hasil produk output daripada ekonomi kreatif ini, yang kita harapkan itu bulan depan itu ada pengusaha dari Bandung, pengusaha dari Jogja itu memesan semua. Apakah itu termos-termos yang dibikin oleh iya, para pelaku ekonomi iya. itu supaya panjang. Mhm. Bukan cuman ketika ada event dijual di itu, pengunjung datang beli satu botol, dua botol, misalnya markisanya atau apa, selesai. Iya, Selesai event tutup, tidak ada lagi pendapatan, iya, bukan begitu. iya. Tapi kita mau pemerintah membackup kalau perlu melakukan MOU dan bla 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 sehingga ada keberlanjutan gitu. Oke, ya benar sekali ya, karena berkelanjutan ya. Jadi ini harus bisa dibangun ya dari hulu ke hilir ya, Ya, Pak ya. Oke, tidak hanya pada saat woro-woronya saja. udah temporary aja. Iya, Ketika itu selesai, iya, iya, selesai. Tidak benar. ada lagi update. Ya, itu menjadi salah satu strategi ya. Jadi harus secara terus-menerus dilakukan. Pak, kalau sektor-sektor unggulannya apa Pak ini kalau dari hasil pengamatan Pak William? Ya sementara kan kita memang selama beberapa tahun memang Makassar ini diakui kita ini memang punya punya beragam makanan enak. Ya. Ya, punya beragam makanan enak dan kalau berbicara tentang natural, keaslian dalam arti bukan makanan palsu, tapi Iya. dari sisi segarnya memang Makassar ini luar biasa. Yang Mhm. tidak bisa kita pungkiri itu ikan, Iya betul. ya Oke, kan. oke. Ikan ini kan bisa yang seperti begitu kan bisa diolah sebagaimana sehingga bisa kita kirim. Mhm. Bukan cuma orang datang sini makan ikan bakar selesai seperti begitu. Banyak sebenarnya variasi-variasi yang bisa dibikinkan, Oke. Mhm. ya kan. Tapi tantangannya dari UMKM ini apa Pak? Apakah sebelum Modal, modal ya? modal, Mhm, mhm, mhm. modal. Tapi kalau pasar ada ya? Pasar juga ini sebenarnya ada, tetapi kan begini, pasar ini kan, butuh juga tanda kutip, butuh juga, kepercayaan. Iya. Nah, bagaimana caranya menumbuhkan kepercayaan? Paling tidak ada pelibatan pemerintah kota Mhm. untuk memberikan rekomendasi, sehingga investor ataupun yang mau bekerja sama itu yakin bahwa ini dipegang atau merupakan katakanlah gini, misalnya kayak koperasi, koperasi binaan dinas koperasi, Iya. itu kan lebih 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 safe, Mhm. ya kan, dibanding ada pengusaha yang mau kerjasama dengan koperasi yang tidak jelas legalitasnya, dapat.
Oke. Seperti itu. Ya, jadi, Supporting dari pemerintah kota, oke, tetap masih ujung-ujungnya modal ya, Pak, ya? modal Modal. juga. Tapi kalau dari segi, apa ya, performa dari, industri kreatif ataupun UMKM Kota Makassar itu sebenarnya Luar seperti apa? biasa, saya sudah temukan itu, ternyata itu yang punya sertifikat, contoh, anak-anak muda ini yang tidak disangka-sangka, yang Iya, selalu nongkrong di warung kopi, ternyata punya sertifikat barista misalnya. iya, Mereka punya kemampuan di situ. Biasa saya ketemu nongkrong-nongkrong, bagaimana mereka punya, tapi tidak tersalurkan, ya kan? iya, Dan ini menjadi satu tantangan buat kita, generasi muda kita setelah ikut pelatihan, apa yang mereka iya, bikin. iya, Nah, terus kalau bicara tentang kue-kue tradisional kita, wah, sangat menantang, iya, sangat menantang. iya, iya. Jadi, sebenarnya apa yang diperlukan, Pak, yang harus selain strategi tadi pendampingan, terus kemudian di Makassar Pembinaan berkelanjutan, pembinaan yang berkelanjutan. berkelanjutannya yang paling penting. Oke. Iya, karena ada beberapa dinas itu melakukan pelatihan. Saya pernah dapatkan juga ada beberapa warga yang pelatihan pembuatan misalnya handicraft, Iya, ya kan? betul. Tapi setelah mereka tahu, ibu-ibu ini sudah tahu caranya bikin 3 hari di training apa. Setelah itu kembali lagi di rumah, Mhm. ya kan? Enggak Iya, seperti begitu konsepnya. Paling tidak para peserta yang sudah mengikuti ini semua dibikinkan satu wadah. oke. Wadah ini yang tanda kutip bisa memproduksi. Mhm, Ketika memproduksi itu menghasilkan, menghasilkan. Ada ibu-ibu yang mulai mandiri untuk mhm, bekerja berjalan sendiri. mhm. Welcome. Oke. Begitu. Jadi sekali lagi harus berkelanjutan ya Ya, tadi. itu yang paling penting. Berkelanjutan dan modal ya. Modal, karena pada dasarnya Makassar itu memang sudah sangat dikenal ya. Ada beberapa produk-produk Makassar yang mungkin, itu sudah dilakukan pemasarannya secara berkelanjutan, Pak. Ya. Tapi dari sisi lain, permasalahannya adalah tantangannya ya, adalah mungkin packaging, ya. Packagingnya mungkin belum bisa, apa ya, belum bisa secara konsisten ya dan ramah begitu, Pak, untuk diantar pulaukan atau dipasarkan. Iya, kalau packaging ini kita masih kalau Mhm, berbicara tentang industri memang kita kan ya, Jawa. Karena dari sisi untuk memproduksi pabrik-pabrik yang untuk melakukan packaging ini beda lah di ya, Pulau Jawa. Itu oke. menjadi. Tapi kan kita tidak usah dulu terlalu muluk-muluk. Paling tidak packaging ini kan bisa dikerjasamakan. Mhm, Ketika produk kita sudah lancar dan memang itu bisa itu kita merger dengan perusahaan-perusahaan packaging. mhm, Sehingga kita dalam hal ini bahan baku dan bahannya packagingnya eh, dari packaging mhm. gitu. Itu bisa, tinggal pembagian anu aja margin aja. Iya, betul. Pak, kalau tadi berbicara tentang pendapatan yang memang mungkin ada sedikit koreksi ya, pendapatan Makassar di tahun 2025 ini, kontribusi terbesar masih dari mana tuh, Pak? Dia dari itu dan Hotel ya, sebagainya. restoran ya? Restoran, pajak-pajak restoran masih gitu ya. Tapi memang itu terjadi penurunan, Pak, Iya, dari sektor itu? iya, memang kalau bicara tentang penurunan, kemarin kan ada imbasnya itu dari apa ya? Bukan pelarangan, apa ya? Tidak diizinkan kegiatan di hotel kan. Efisiensi ya, Pak? Nah, ada efisiensi sehingga beberapa institusi itu bukan dihimbau untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan di hotel. Itu Mhm, sehingga penurunan dari iya. sisi pajak hotel. Tapi ini masih akan berlangsung tidak nih? Sudah sudah kembali terbuka. Oh, sudah kembali Silakan. terbuka. Ya, karena akhir tahun ini kalau tidak penyerapan juga kurang nanti, Saya Pak, kan? cukup kurang. Kalau kemarin kita evaluasi yang menjadi lonjakan cukup signifikan dan paling pertama mencapai target itu di pembayaran PBB. Iya, Pembayaran iya, iya, PBB. iya, ini Pak baru selesai kan ya, Oktober, September. September ya. Ya. Bagaimana Pak? Tapi Sudah ada, sudah 92%. sudah 92 Dari persen. semua itu beberapa pendapatan-pendapatan itu kalau kemarin yang saya lihat yang paling bisa mencapai mendekati 100 itu dari Dari PBB. PBB ya. Jadi kesadaran masyarakat untuk membayar PBB sudah sangat baik berarti ya Ya, Pak ya, PBB. sosialisasi yang dilakukan oleh Takutnya pemerintah. didenda 2% mungkin. 2% sekarang nih Pak? 2% Dari, per bulan. oh 2% per bulan?
Jadi kalau mulai Oktober kita bayar, kena nanti yang berikutnya lagi kalau kita nggak bayar lagi akan jalan terus. Oh, saya belum bayar. Tanggal 31 September ya, Ya, jadi, 31 ya September. semoga sudah dibayarkan ya, Cuman memang ada beberapa hal yang menjadi satu juga Mhm, penyampaian buat masyarakat. ya. Jangan juga tiba masa tiba akal. Teman-teman di Bapenda itu pada waktu mau menjelang penutupan itu di September itu hampir lembur-lembur juga. Gitu, Dibukalah sampai tengah malam. Sebenarnya menurunkan kalau bisa rekap. dihimbau ya sebelum-sebelumnya juga ada lah. Mmm, Jangan sampai mendekati akhirnya membludak antri di kantor. iya, benar. Tapi sekarang sudah banyak dibuka kan, Pak, sarana untuk Membayar. akses ya pembayarannya Ya, ya, mulai proses pembayaran. kantor pos, ATM, bank-bank Iya, tertentu ya benar. bisa. Jadi semakin memudahkan masyarakat ya, jadi Tapi sehingga masih banyak masyarakat yang suka ke Bapenda karena langsung dapat STS-nya, iya benar. ya kan? Kalau kan cuma struk biasa. Iya betul Pak. Ini sudah harusnya zaman digitalisasi ini Pak. Bisa nih dekat rumah dibayar di tempat-tempat lain ya. Iya, iya. Di untuk bisa membayar PBB. Dan mungkin sekarang juga strategi dari Bapenda bahwa kita kalau melakukan pengurusan di kelurahan, di kecamatan harus disertakan bukti bayar PBB. Iya, Ya, memang begitu. harus seperti itu ya. Mhm. Sehingga ya mau tidak mau harus tetap dibayar ya. Oke Pak, ke depannya ini, dengan adanya, dengan performa ya ekonomi Makassar di tahun 2025 ini seperti apa hal yang perlu disiasati oleh pemerintah kota nanti di 2026 Pak? Iya, jadi memang yang menjadi skala prioritas dari pemerintah Makassar ini Mhm. adalah membangkitkan pasti pelaku ekonomi. Nah, Oke. tetapi tidak juga lantas dengan serta-merta tidak memperhatikan pengusaha besar. Karena kewajiban pemerintah Kota Makassar adalah menciptakan iklim investasi yang Iya. Kota Makassar. Ada investor dari luar pulau kita ini untuk Mhm. itu akan dipermudah dan difasilitasi. Makanya pemerintah kita juga harus juga gencar-gencar melakukan. Ambillah contoh, jujur saya bilang, dengan adanya kalau saya nggak salah ada kegiatan pameran mobil Iya. ya Iya nanti benar kan. nanti, iya. Nah, itu sebenarnya membuka peluang ya yang bagus buat Kota Makassar. Iya. Marilah dinas-dinas terkait itu membuat event-event nasional sesering mungkin. Iya. Ya, Ya, Pak Api sudah menjanjikan ya. ya Pak ya akan Nah, ada bantuan tapi berapa harapannya miliar itu ya. seperti tadi saya bilang, jangan investor datang sini, bikin pameran di sini, cuma mau mencicipi makanannya. Kalau perlu investasi, bikinlah cabang di sini, bikin Ya distributor benar. di sini, bikinlah kalau perlu pabrik-pabrik atau apa, itu yang Iya. benar. Jangan cuma tamu-tamu dari datang sini cuma makan enak, sudah itu pulang. Nah, seperti begitu. Ya, oke, Pak. Tapi dari hasil koordinasi mungkin atau bincang-bincang dengan pemerintah kota, upaya-upaya untuk menarik investor itu seperti apa yang sedang dijajaki, Pak? Semua saya lihat Pak Wali ini lebih intens ke sana juga berapa kali ke Jakarta ke beberapa kota itu untuk membuka ruang bahwa Makassar itu punya peluang yang bagus Investasi ya, untuk untuk investasi. investor ya. Ditambah lagi bahwa memang nggak bisa dipungkiri Makassar ini gerbang timur Indonesia. Iya Di mana betul. kalau orang Ya, mau ke Indonesia Timur rata-rata di kota Makassar. ya. Sehingga ini menjadi satu kondisi yang sangat menguntungkan sebenarnya kota Makassar. Oke, ini menjadi hub ya, Pak. Ya, Jadi hub jadi di kawasan timur Indonesia. Oke, Pak, kalau dari hasil mungkin memang ini terkait dengan komisi lain, tapi karena dampaknya nanti akan ke ekonomi Makassar, untuk infrastruktur sendiri seperti apa, Pak, di Makassar ini? ya, infrastruktur di Kota Makassar ini untuk sementara kalau saya melihat memang masih banyak pembenahan, tetapi pembenahan mungkin yang di sudut-sudut kota. Iya, Tetapi kalau untuk jalan-jalan protokol, sementara ini saya melihat sudah cukup bagus. ya, Nah, tetapi di sudut-sudut kota termasuk di daerah daerah lorong-lorong ini memang yang paling penting itu bukan cuma jalanannya, tapi dari sisi gotnya. oke, Ini masih perlu dibenahi dan benahinya juga ini bukan asal dibikin cantik, ya, tapi dijelaskan fungsinya. ya, betul, Pak. Maksudnya fungsinya apa? Jangan sampai dibikinkan got, sedangkan yang kerja ini got tidak tahu ini air buang di mana. Itu sudah berbahaya. Hmm.
Ya, selain Bapenda, mitra dari Komisi B itu Koperasi, terus ketahanan pangan, perikanan, pertanian, oh, oke. perdagangan. Ya, nah untuk sektor-sektor ini sendiri Pak, misalnya perdagangan, pertanian di Makassar memangnya seperti apa Pak? Kalau untuk pertanian memang kita ini tidak terlalu menyolok. Oke. Karena ada cuman kalau pertanian kan mungkin daerah Manggala saja. Tapi Ya, itu tidak terlalu menyolok. Karena kita kan memang jadi sentra untuk penyaluran. Jadi rata-rata yang dari daerah ya, penghasil-penghasil apa semua itu kan cuma berjualan di kota ya, Makassar. betul. Gitu. Jadi yang lebih banyak didorong itu dari sektor lain ya Pak ya, Dari tidak sektor hanya lain. perdagangan ya. Ya, Nah, salah satunya kan program dari pemerintah Kota Pasar ini urban farming ya, Pak. ya Di urban farming. ini mungkin pilot projectnya ada juga di BKD ya, Ya, dari Dinas Pertanian, ya. gitu, koperasi juga karena nanti terkait dengan pemasaran itu sejauh ini Bapak melihat bagaimana Ya, memang kalau progresnya? dalam hal ini pembahasan ini masih belum signifikan. Kemarin Oke. kami bahas juga dalam rapat komisi menyangkut tentang sinergitas dengan program pemerintah seperti Koperasi Merah Iya Putih. betul. Dengan program urban farming ini memang harus kita lihat. Tetapi ini menjadi tantangan juga termasuk kemarin Dinas Ketahanan Pangan. Ya. Ya, dengan yang harus dipikirkan dengan program MDG ini menjadi satu tantangan buat kita, jangan sampai kita malah kekurangan. Mhm. Suplai untuk melengkapi kebutuhan dapur-dapur ini kita kekurangan. Ya. Akhirnya kalau kekurangan ada gejolak. Di mana gejolak? Di pasar-pasar umum. Kenapa? Karena langkanya itu pasti menyebabkan harga kan. Lebih banyak terserap ke MPG begitu ya, Pak, Nah, untuk contoh. kebutuhan Nah, MPM. makanya itu harus diatur ritmenya, dinamikanya, diatur semua plot-plotnya. Jangan sampai tugas tanggung jawab ketahanan pangan ini supaya kecukupan ketahanan pangan kita tersedia. Ya. Dinas perdagangan juga ini harus terus. Makanya ini semua berkaitan, semua Iya, tanggung jawab betul. sama-sama. Iya, iya, Ya. iya. Oke, Pak. Tapi yang urban farming ini sejauh ini seperti apa, Pak, progresnya? Belum secara signifikan. Kemarin kita membahas, Dinas Koperasi juga menyampaikan sementara dalam progres-progres di penghujung tahun juga ini, Mhm. sementara menjajaki, tetapi untuk melihat hasil secara signifikan masih belum. Belum ya? Belum. Secara hasil yang signifikan dari apanya, Pak? Produksinya kah Iya, atau dari iya, pemasaran? iya. Dari produksi ya? Iya. Belum apa, karena belum merata di semua titik atau Iya, ya kalau saya lihat ini masih baru sosialisasi, semacam sosialisasi. oke. Ya. Sebenarnya alurnya bagaimana sih Pak dari urban farming ini di masyarakat ya yang akan diberdayakan. Kemudian nanti untuk bisa menghasilkan produksi dari urban farming ini akan dikemanakan Pak? Iya, Untuk ini kan lebih mana memenuhi kebutuhan yang mana Pak? ya kan ini kita kalau menjadi tantangan kita kan termasuk lahan juga. Oke, ya betul. Nah, ini menjadi tantangan. Kemarin kami meminta juga dinas-dinas terkait untuk membuat satu frame dalam hal ini semacam perencanaan yang simpel saja, tidak usah Mhm, masuk ke teknis. ya. Dan nanti coba nanti di awal Desember kami Mhm. akan melakukan rapat khusus lagi untuk melihat kelanjutan daripada sudah sampai di mana titik kegiatan ini. Oke, karena itu jadi salah satu program prioritas juga ya Pak ya Iya, untuk iya, urban farming bagaimana menggerakkan ekonomi kerakyatan ya. iya, Jadi diharapkan ini memang benar-benar seperti tadi yang Pak William sampaikan dibuat fondasi dulu yang kuat ya Pak ya. iya. Ya, karena memang sampai hari ini belum cukup signifikan, mungkin ya itu dia ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Nah, Pak, mungkin sarannya seperti apa, Pak, untuk bisa ada sinergi lintas instansi nih untuk program ini? Program urban ini. Iya, Oh urban iya, kalau farming. ini kan sebenarnya kita makanya SKPD terkait kita minta mereka membuat konsep-konsep sehingga ada koridor-koridornya. Oke. Ya kan, jangan sampai beberapa instansi atau apapun juga itu Mhm. jadi overlap. Ya. Kita libatkan semua dan kita duduk bersama sehingga kelihatan tuh fungsinya dan Iya, yang didorong untuk kebijakan pemerintah Kota Makassar dalam menggerakkan ekonomi ke depannya seperti apa, Pak? iya, kalau kita melihat dengan potensi ini sebenarnya kan secara menyeluruh Kota Makassar untuk wilayah Sulawesi Selatan kalau berbicara tentang hasil-hasil
air kan sangat luar biasa. Iya. Ini menjadi satu poin positif buat Kota Makassar Mmm, sebenarnya. Kita bukan daerah yang gersang, enggak. iya. Kita punya potensi, kita punya tanah yang cukup subur, Mhm. tersebar di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan, cukup sangat subur. Ini potensi yang luar biasa dan mudah-mudahan dengan konsep ini, saya berharap program ini bisa booming. Mhm. Iya, iya, baik. Pak, ini mendekati akhir tahun ya, di November, Desember, tidak lama lagi puasa, ya itu jadi kebutuhan masyarakat itu juga pasti akan tinggi dan nanti perputaran uangnya mungkin akan tinggi juga ya Pak ya, di akhir-akhir tahun ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan seperti Maksudnya itu. kalau yang dapat uang juga belanjakan juga lah. Jangan simpan di bawah bantal. Ya, ya, tapi sejauh ini penyerapan bagaimana Pak? Penyerapan kegiatan sudah memang rata-rata sudah melebihi 50%. Oke. Masih ada waktu berapa bulan Pak untuk mempertanggungjawabkan ini? Jadi kan kalau dalam laporan penyerapan kan ada fisik sudah jalan, keuangannya sementara proses. Ya, Jadi yang itu laporan kami dan harapkan kalau saya lihat secara serapan anggaran eh, di atas 50. oke. Jadi berharap nanti bulan-bulan yang penuh sibuk ini nanti di Natal ya Pak, Tahun Baru. Enggak juga, Enggak karena juga ya? kalau dari sisi pemerintah kota itu kan siap-siap karena tutup buku. Oke, benar. Jadi Sudah paling harus tidak itu selesai. awal Desember itu sudah clear Sudah. semua. Janganlah dibayar itu. Ya, betul. Jadi harus segera dipercepat kegiatan-kegiatannya ya, Iya. Bapak Ibu, agar nanti pencatatan penyerapan anggarannya bisa lebih baik lagi. Apa ya Pak, silpanya rendah ya gitu Pak. Harapnya tidak ada silpa ya Pak. Iya. Harusnya tidak ada silpa. Oke Pak William, mungkin ada yang bisa disampaikan lagi kepada masyarakat Pak. Mungkin optimisme di Makassar ini tahun 2025 mungkin agak terasa berat di 2006. Dari Pak William, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Iya, saya hanya bisa menyampaikan teman ini bahwa kami di legislatif, Ya, kemudian dari hal ini wali kota di kami sebagai pemerintah tidak bisa bekerja mencapai maksimal 100, mungkin bisa ya, 50% itu adalah disokong dari kita semua, dari warga masyarakat. ya. Harapan kami adalah, yuk kita sama-sama kita bergandengan tangan, kita tingkatkan semua hal-hal yang bersifat untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Tapi yang menjadi satu warning buat saya, tetap dijaga ekosistem. Oke, jaga ekosistem lingkungan ya, Ya, agar ekonomi kita bisa lebih tangguh lagi. Terima kasih sekali lagi ya Pak untuk waktunya Pak William Loren dari Komisi B DPRD Kota Makassar, perwakilan dari Partai PDI Perjuangan yang sudah menyampaikan highlight ya bagaimana kondisi ekonomi Kota Makassar di tahun 2025. Salah satunya memang masih banyak kontribusi dari UMKM dan harapannya ke depan sektor ini bisa lebih terbuka luas lagi untuk berkembang, mendapatkan investor, pemodal yang lebih baik lagi ya Pak ya. Terima kasih sekali lagi dan kita cukupkan sampai di sini untuk Parlemen Update edisi kali ini. Berjumpa lagi di edisi berikutnya. Saya Silvana, selamat siang. Wassalamualaikum. bagus.